Hello. Sometimes it's better to keep the genie in the bottle. Hai cuy, gue dari Jalan Filmku. Kali ini gue akan ngebahas tentang 5 film horor terbaik 2019 menurut Jalan Filmku. We are facing an evil. Tanpa basa-basi, yuk langsung mulai aja. Number 5. ICU. Di sebuah kota kecil, dikabarkan seorang anak menghilang, yakni anak laki-laki berumur 12 tahun. Detektif yang menangani kasus ini mengalami kesulitan karena hanya menemukan sebuah petunjuk, yakni sepedanya saja yang tertinggal. Detektif yang menangani kasus ini mengalami kesulitan karena tekanan kasus yang pernah ia lakukan investigasi sebelumnya. Di saat sedang menyelidiki, dia menjumpai kejadian-kejadian janggal yang ada di rumahnya. Dan karena dia tidak mau ambil pusing, dia mengabaikannya. Puncaknya, sampai sang anak disekap di kamar mandi. Dan akhirnya, sang detektif mengetahui bahwa ada orang lain yang tinggal di rumahnya, selain keluarganya. Jadi, saran buat lo yang tinggal di rumah, cek-cekin dulu bawa kasur, gudang, kali aja ada orang selain lo di rumah. Number 4. Scary Story to Tell in the Dark. Cerita ini berlatar di mana tengah terjadi perang, di mana ada sekelompok remaja yang menantang diri mereka untuk masuk ke sebuah rumah yang diketahui angker atau berhantu menurut warga sekitar. Dan setelah mereka masuk dan menelusuri rumah tersebut, mereka menemukan buku. Bentar cuy, ceritanya tuh mirip-mirip kayak Death Note, perantaranya buku. Tapi kalau film ini sama kisahnya sekalian, kejadiannya gitu. Balik lagi, ya buku ini milik Sarah Bellows yang pernah tinggal di rumah itu. Buku yang akan membuka tabir teror kepada mereka yang di dalamnya. Oh iya, sedikit info. Kalau misal lu nonton nanti, lu bakal lihat kebun jagung yang luas. Nah, itu tuh kalau lu kira studio pakai green screen, lu salah. Itu adalah hasil nanam si penulis cerita ini. Jadi, apa itu studio? Kalau misal lu bisa untung 2 kali dari hasil penjualan film dan penjualan hasil panen jagung. Kenapa tidak? Number 3. The Curse of La Llorona. Seorang pekerja sosial, kalau di Indo tuh mirip-mirip kayak Komnas Perlindungan Anak, mencoba membantu seorang ibu yang dicurigai menyakiti anak-anaknya. Ketika dia mengabaikan peringatannya, tanpa disadari, La Llorona mengincar anak-anaknya. Tidak mempercayai ibu dari pemilik anak-anak ini. Nah, anak-anaknya tuh dibawa ke panti asuhan, ditempatkan di sana biar aman, katanya. Padahal itu adalah kesalahan, karena tidak ada perlindungan yang melindungi anak-anak dari ibu yang dicurigai menyakiti anaknya tersebut. Dan akhirnya kedua anak tersebut pun mati. Oh ya, sebelum La Llorona menyerang, biasanya dia akan memberikan tanda seperti luka
akibat dipegang atau digenggam oleh Larona. What do we do? Number 2. Annabelle Come Home. Pasangan suami istri, sebut saja paranormal, sepakat untuk menaruh atau meletakkan boneka Annabelle di ruangan khusus mereka, di balik lemari kaca yang telah diberkati. Namun, malapetaka datang saat Annabelle membangunkan roh-roh jahat lain yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi, di ruangan itu nggak cuma Annabelle cuy. Ada benda-benda lain yang terkutuk yang bersemayam juga di sana. Jadi, Annabelle ini mirip seperti undangan untuk berkumpulnya roh-roh jahat yang ada di sekitarnya. Putri pasangan paranormal dan temannya menjadi target teror baru Annabelle dan juga iblis-iblis yang telah dipanggilnya. Not really good. Number 1. It Chapter 2. Film ini berlatar 27 tahun setelah It Chapter 1, di mana sekelompok anak muda yang menyebut diri mereka Loser Club berhadapan dengan roh jahat yang disebut It. Roh jahat itu bisa berubah bentuk, tapi yang paling ikonik adalah wujud badut dengan nama Pennywise. Pada akhir film pertama, Loser Club berhasil mengalahkan Pennywise dengan mengira Pennywise telah pergi untuk selama-lamanya. 27 tahun kemudian, Beverly mengunjungi rumah yang dulu pernah ia tinggali. Rumah lama Beverly ternyata ditinggali oleh seorang nenek. Beverly disambut dengan baik dan juga diizinkan masuk. Di tengah-tengah mengobrol, Beverly mencurigai ada yang tak wajar. Hingga sang nenek izin untuk pergi ke belakang. Dan Beverly diizinkan untuk melihat-lihat sekitar dan juga melihat foto yang ada di dinding. Dia tersengaja melihat foto mirip Pennywise tanpa make up. Dan akhirnya nenek itu kembali dan menyerang Beverly. Dan Beverly pun kabur dari rumah tersebut. Dan setelah dia melihat lagi, ternyata itu hanyalah rumah yang terbengkalai, tak berpenghuni. Ya, itu adalah 5 rekomendasi film horor terbaik 2019. Sekian, wassalam.